Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Sistem Informasi Akuntansi kelas D. Kali ini akan mereview artikel dengan judul A Taxonomy of Cybercrime Theory and Design. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anissa Hanif Fadiyahaya NPM 190130100097. Kemudian saya sendiri, Siti Salzabila Fezora Aizi, NPM 190130101002. Kemudian ada Rika Rudiatun, NPM 190130101008. Uli Hidayati, NPM 190130101111. Dan yang terakhir, Serli Arindawati, NPM 190130101115. Yuk kita intip pembahasan artikelnya. Saya Nisa Hanifa Diahayan, PM 1901010097. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identitas dari jurnal yang akan kami review. Judul dari jurnal yang kami review yaitu A Taxonomy of Cybercrime Theory and Design, yang kami ambil dari International Journal of Accounting Information System. Volume dan halamannya yaitu ACCINF 000100467, halamannya yaitu 1 sampai 20. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Penulisnya yaitu Achilles Chandra dan Melissa G. Snow. Reviewernya yaitu dari kami tim 5 kelas Sistem Informasi Akuntansi B, yang kami review pada tanggal 7 Oktober 2021. Pertama yang akan kami bahas yaitu pada bagian abstrak. Abstrak dalam jurnal ini berisi mengenai penjelasan isi secara singkat, yaitu mengenai pengembangan taksonomi berbasis teori untuk cybercrime. Dalam abstrak ini dijelaskan bahwa definisi dari cybercrime ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Di dalam abstrak juga dijelaskan terdapat 4 blok bangunan taksonomi yang memberikan landasan teori. Di antaranya yaitu eksklusivitas, struktur, ketuntasan, dan kategori yang terdefinisi dengan baik. Penulis juga menggunakan contoh dan heuristik untuk memvalidasi taksonomi penulis. Heuristik itu merupakan sebuah penelitian yang berhubungan dengan suatu penemuan. Di dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai implikasi taksonomi jika dilihat dari perspektif manajemen, pelaporan, pengungkapan, tata kelola, peraturan, dan peradilan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai pengantar dari si jurnal ini. Secara fundamental, cybercrime itu mengubah sifat tindakan kriminal tradisional menjadi lebih modern, yaitu dengan menggunakan teknologi komputer. Maka dari itu, cybercrime ini merupakan masalah keamanan atau cyber security. Maka dari itu, cybercrime ini dapat didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Untuk mengatasi cybercrime ini, maka penulis menggunakan teori taksonomi karena menurutnya teori ini itu akan berguna untuk cybercrime karena sifat cybercrime ini terus berkembang serta adanya keberadaan internet dan inovasi dalam teknologi komputer. Dalam laporan PBB, dasar teoritis untuk taksonomi itu berasal dari 4 blok bangunan, yaitu eksklusif, struktur, ketuntasan, dan kategori yang terdefinisi dengan baik. Pengertian dari eksklusivitas itu memastikan bahwa suatu tindakan yang diklasifikasikan dalam suatu kelompok tidak akan menjadi kelompok lain, sehingga terhindar dari adanya tumpang tindih. Pengertian dari struktur yaitu tindakan untuk menciptakan kelompok yang luas tetapi membatasi hierarkinya sehingga akan mengurangi kompleksitas. Pengertian dari ketuntasan merupakan pertimbangan dari semua varian, dari semua tindakan untuk membangun sebuah keberadaan. Dan yang terakhir yaitu definisi mengenai kategori yang terdefinisi dengan baik. Nantinya akan dengan jelas mendeskripsikan suatu peristiwa sehingga tidak
terjadi ambiguitas. Dari keempat blok bangunan tersebut nantinya akan memungkinkan mengidentifikasi dan membuat kategori mengenai cybercrime karena masing-masing blok bangunan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda untuk menentukan tempat yang tepat dalam taksonomi. Efek dari adanya cybercrime yaitu bahaya atau kerugian yang timbul pada korban. Kerugian tersebut bisa bersifat nyata seperti kehilangan data dan bisa juga bersifat tidak berwujud seperti kerusakan sistem atau hilangnya reputasi perusahaan. Kerugian berwujud dan tidak berwujud tersebut tentunya juga akan mengakibatkan kerugian secara finansial, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, dalam penelitian ini, penulis itu ingin mengembangkan taksonominya dengan fokus kepada korban langsung dari cybercrime. Karena fakta mengatakan bahwa setiap strategi kejahatan, respon manajemen seperti identifikasi masalah, analisis dampak bisnis, perencanaan respon dari insiden, mekanisme kontrol baik itu secara detektif, korektif, atau pencegahan, serta laporan yang diambil sehubungan dengan dampak tersebut itu berdampak secara langsung kepada korban. Di sini yang dimaksud korban langsung yaitu bukan selalu mengenai korban utama atau individunya, melainkan bisa juga berbentuk entitas atau aset yang mengalami kerugian finansial. Dalam penelitian ini, taksonomi penulis itu memiliki beberapa implikasi. Yang pertama yaitu bagi manajemen bisa untuk merancang kontrol internal sehingga bisa mencegah setiap kategori dari cybercrime. Kemudian taksonominya ini juga bisa diimplikasikan untuk badan atau lembaga pengatur yaitu sebagai pengatur standar dan proses untuk memantau kepatuhan atau bisa juga untuk mengembangkan standar dan persyaratan untuk pelaporan, pengungkapan, dan penegakan hukum sehingga cybercrime ini bisa diadili secara hukum. Selanjutnya yaitu membahas mengenai literatur review yang digunakan dalam penelitian. Di sini disebutkan oleh penulis ada beberapa literatur yang digunakan dalam membuat penelitian. Di antaranya yang pertama ini ada penelitian dari Pratt et al. Pada tahun 2010 yang membuktikan bahwa beberapa taksonomi ini bisa digunakan untuk keamanan informasi. Nah, dalam penelitiannya ini Pratt et al. Menggunakan self-determination theory untuk membangun taksonomi perilaku yang sesuai dengan keamanan dan untuk menggambarkan ancaman orang dalam terhadap suatu organisasi. Kemudian literatur yang kedua yaitu menggunakan penelitian dari Paidaiche pada tahun 2012 yang mengklasifikasikan motivasi manusia untuk membangun taksonomi perilaku keamanan yang sesuai dengan faktor motivasi yang berbeda, yaitu diklasifikasikan sebagai faktor intrinsik dan ekstrinsik. Dengan menggunakan survei dan studi empiris, penulis itu memberikan dukungan dalam klasifikasi yang dibuat, yaitu mengenai faktor motivasi yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kemudian literatur yang ketiga yaitu menggunakan literatur dari penulis Feng Traman et al. Pada tahun 2018 yang mengembangkan tipologi dimensi perilaku cyber devian, yaitu minor versus serius, individu versus organisasi, dan keterampilan teknis rendah versus keterampilan teknis tinggi. Dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan mengenai penyimpangan cyber sebagai penggunaan teknologi informasi yang menyimpang dari norma-norma organisasi sehingga dapat membahayakan organisasi. Literatur yang keempat yaitu menggunakan literatur Posey et al. Pada tahun 2013 yang mengusulkan taksonomi berdasarkan perilaku, kemauan, atau perilaku bermotivasi perlindungan oleh orang dalam untuk melindungi sumber daya informasi. Literatur yang kelima yaitu penulis mengambil literatur dari Moitra pada tahun 2004 yang menjelaskan menggunakan skema kategorisasi dengan jenis kerugian yang ditimbulkan pada korban. Dalam penelitiannya ini disebutkan bahwa motivasi dari cybercrime ini adalah untuk menimbulkan kerugian pada korban dengan alasan dan tujuan tertentu. Dan literatur yang terakhir yaitu menggunakan literatur dari penulis Sabilion et al. Pada tahun 2016 yang mengkategorikan orang-orang yang menargetkan sistem komputer atau pertas.
Dari tinjauan literatur yang telah penulis pakai, kebanyakan itu penelitiannya itu berfokus pada ancaman orang dalam mengembangkan tipologinya. Misalnya penelitian Pose et al. Pada tahun 2013 dan Prit et al. Pada tahun 2010. Sementara itu, ancaman orang dalam ini merupakan risiko yang signifikan, sedangkan taksonomi ini sebagai kerangka kerja yang exhaustif dan representatif, artinya harus mencakup semua sumber risiko untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi kejahatan di dunia maya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai kebutuhan untuk taksonomi cybercrime. Di sini terdapat 2 subbab, yaitu menjelaskan mengenai definisi dan menjelaskan mengenai kurangnya standar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari cybercrime terlebih dahulu. Pada AICPA pada tahun 2017, AICPA ini mendefinisikan cybercrime sebagai tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan komputer atau teknologi lainnya. Sedangkan pada tahun 2012, ISO 27032 itu menjelaskan cybercrime ini sebagai tindakan kriminal di mana layanan atau aplikasi di dunia maya digunakan untuk target kejahatan, dan cyberspace atau dunia maya itu merupakan sumber, alat, target, atau tempat kejahatan. Maka dari itu, dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa definisi dari cybercrime itu merupakan tindakan yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan kejahatan. Nah, teknologi komputer ini itu bisa berupa komputer, teknologi terkait, dan sistem atau jaringan di mana teknologi tersebut bisa berfungsi. Subbab yang selanjutnya yaitu mengenai kurangnya standar. Selain mengenai definisi mengenai cybercrime, ada beberapa kebingungan mengenai kurangnya standar untuk merekam kejadian cybercrime di gudang informasi sehingga dapat menghambat pengukuran, analisis aksi, membatasi penegakan hukum, dan membatasi tata kelola legislatif. Dalam hal ini, taksonomi yang diusulkan oleh penulis itu memberikan pembagian informasi yang lebih efisien sehingga menghasilkan cara yang disepakati untuk melaporkan tindakan yang disebabkan oleh cybercrime. Dengan menggabungkan informasi dengan tujuan, akan memungkinkan akses yang lebih besar ke informasi global yang disimpan dalam sistem. Yang pertama yaitu mengenai teori blok bangunan taksonomi. Nickerson et al. Pada tahun 2013 dalam penelitiannya mengatakan bahwa untuk menjadi fungsional dan stabil, taksonomi itu harus ringkas, kuat, komprehensif, jelas, dan saling eksklusif. Dalam klasifikasinya harus menghindari kesewenang-wenangan, memastikan konsistensi yang tidak menyenangkan, dan fleksibel terhadap pendekatan alternatif untuk pemahaman yang diperluas. Taksonomi yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan 4 blok bangunan, yaitu eksklusivitas, struktur, ketuntasan, dan kategori yang terdefinisi dengan baik serta deskripsi yang jelas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Salzabila Fezaro Aizi, NPM 190130101002. Di sini saya akan membahas kelanjutan dari Building Blocks of Taxonomy. Nah, dalam jurnal ini, Building Blocks of Taxonomy-nya yang dibahas meliputi 4 hal. Yang pertama, eksekutivitas timbal balik. Nah, dalam eksekutivitas timbal balik mengatakan bahwa 2 elemen yang tergabung dalam taksonomi yaitu cybercrime atau kejahatan yang dilakukan secara online atau di dunia maya dan juga kejahatan tradisional ini memiliki karakteristik yang berbeda. Lalu karakteristiknya seperti apa sih? Nah, dalam kejahatan dunia maya atau cybercrime, di sini karakteristiknya mengacu pada adanya komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Contoh dari kejahatan dunia maya seperti adanya penipuan lelang secara daring, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk kejahatan tradisional ini dilakukan tanpa bantuan dari komputer, jadi langsung menemui korbannya. Selanjutnya ada struktur. Nah, dalam struktur ini insiden-insiden dari kejahatan cybercrime atau kejahatan tradisional tadi nantinya akan dikumpulkan dan akan diseragamkan. Struktur ini memang mengurangi kompleksibilitas tetapi dapat mengelompokkan elemen dalam kategori yang terdefinisi. Selanjutnya ada ketuntasan. Nah, maksud dari ketuntasan di sini yaitu membutuhkan pertimbangan untuk semua karakteristik
kejahatan yang dilakukan secara online maupun offline. Oleh karena itu, semua kemungkinan suatu tindakan di sini akan dipertimbangkan. Pertimbangan di sini tentunya membutuhkan analisis yang cermat terhadap proses, karakteristik, dan korban langsung. Lalu yang terakhir ada yang ditentukan dengan baik. Setelah sebelumnya kita melewati tahap ketuntasan, di mana tahap ketuntasan ini melakukan pertimbangan yang membutuhkan analisis yang cermat, selanjutnya akan masuk ke kategori yang ditentukan dengan baik agar kejahatan dunia maya dapat diidentifikasi dengan lebih jelas lagi. Selanjutnya, kita akan membahas fokus pada korban langsung versus tidak langsung. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut nih, kita harus tahu apa sih korban. Jadi, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonom akibat dari adanya kejahatan dunia maya ataupun kejahatan tradisional. Nah, di sini korban dibagi menjadi dua, ada korban langsung dan juga korban tidak langsung. Korban langsung ini korban yang seperti apa sih? Jadi, korban langsung atau disebut juga dengan direct victims yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan. Sedangkan korban tidak langsung adalah korban yang ikut terkena dampak tapi tidak secara langsung. Contohnya seperti keluarga, majikan korban, dan lain-lain. Nah, biar lebih paham nih mengenai korban langsung dan korban tidak langsung, saya akan memberikan case tentang sebuah kejahatan. Contohnya yaitu kejahatan tradisional pembunuhan. Misalnya nih, ada PT XYZ yang mempekerjakan seorang perempuan bernama Mawar. Nah, ternyata sepulang dari lembur kerja, si Mawar ini dikena pembunuhan, dibegal. Nah, si korban langsungnya ini berarti Mawar, sedangkan korban tidak langsungnya adalah keluarga yang kehilangan sosok dari seorang mawar dan juga majikan dari korban yang kehilangan karyawannya. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membahas taksonomi kejahatan dunia maya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah tindakan apapun yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan kejahatan. Cybercrime adalah tindakan di mana penggunaan komputer, teknologi, atau sistem jaringan melakukan tindakan kriminal. Nah, pada pembahasan kali ini akan memberikan rincian taksonomi yang telah diusulkan pada jurnal ini. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai taksonomi kejahatan dunia maya, yuk simak videonya. Taksonomi kejahatan dunia maya yang dibahas pertama yang ini ada kategori klasifikasi. Nah, dalam kejahatan dunia maya dibagi menjadi dua, ada kejahatan teknologi murni dan juga kejahatan tingkat lanjut dunia maya. Kejahatan teknologi murni adalah tindakan kriminal di mana mengorbankan ekosistem teknologi secara sebagian atau seluruhnya. Dampak dari adanya teknologi murni yaitu membuat integritas ataupun ketersediaan ekosistem teknologi komputer menjadi terganggu. Contohnya yaitu merusak komponen-komponen dari komputer. Sedangkan untuk kejahatan tingkat lanjut dunia maya, menargetkan orang-orang, pemerintah, ataupun badan usaha dengan menggunakan teknologi. Contohnya nih, pencurian identitas, peretasan, dan lain-lain, yang tentunya akan merugikan pemerintah, badan usaha, ataupun orang itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Rudiaton, NPM 19013010108. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait kategori klasifikasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, pada tingkat pertama suatu tindakan kejahatan itu terdiri dari dua, yakni kejahatan tradisional atau offline dan juga kejahatan dunia maya atau online. Tetapi pada hal ini kita hanya akan berfokus pada kejahatan dunia maya atau kejahatan online, di mana dalam kejahatan dunia maya terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dunia maya teknologi murni atau pure technology crime dan juga kejahatan tingkat lanjut dunia maya atau cyber advanced crime. Di mana dalam kejahatan dunia maya teknologi murni terbagi lagi menjadi tiga, yaitu sistem komputer,
teknologi terkait, dan juga sistem jaringan. Sedangkan pada kejahatan tingkat lanjut dunia maya terbagi juga menjadi 3 bagian, yaitu manusia, properti, dan pemerintah. Pertama, kita akan membahas kejahatan dunia maya teknologi murni. Kejahatan ini merupakan tindakan kriminal yang menargetkan dan mengorbankan ekosistem dari teknologi komputer. Nah, dampak dari kejahatan ini adalah seperti mengganggu kerahasiaan, integritas, ataupun ketersediaan ekosistem teknologi komputer, baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah, dalam kejahatan ini terdiri dari 3 jenis yang meliputi tindakan terhadap sistem komputer, teknologi terkait komputer, dan juga layanan jaringan. Nah, dalam kondisi teknologi seperti saat ini, manusia yang menciptakan atau yang memprogram suatu teknologi merupakan faktor pendukung baik secara langsung ataupun secara tidak langsung atas terjadinya suatu kejahatan. Dalam perkembangan teknologi di masa depan, ada potensi kejahatan berkembang menjadi kejahatan komputer di komputer, yang merupakan bentuk ekstrim dari kejahatan dunia maya teknologi murni. Dalam kejahatan komputer di komputer, sistem non-organik otonom menimbulkan kerugian baik pada korban organik maupun otonom non-organik. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut, terdapat klasifikasi taksonomi pada kejahatan dunia maya teknologi murni. Pada kode 1.1, yaitu sistem komputer dan subbagiannya, ini terdapat kategori yang mencakup tindakan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak. Efek pada perangkat keras adalah untuk merusak, menghancurkan, atau menyebabkan kegagalan pada komponen fisik dari sistem komputer. Sedangkan efek pada perangkat lunak ini adalah untuk mengubah, menghancurkan, ataupun membatasi program dan dokumentasi pendukung yang memungkinkan pengoperasian komputer dan memfasilitasi penggunaannya dalam pemrosesan data. Selanjutnya, pada kode 1.2 dan selanjutnya, ini terdapat teknologi terkait komputer. Nah, dalam kategori ini mencakup tindakan yang menargetkan komponen fisik atau sistem operasi teknologi terkait komputer seperti drone, AI, dan juga robot. Selanjutnya, pada kode 1.3 yaitu layanan jaringan dan subkategorinya, ini mencakup tindakan yang mengganggu, memutuskan, ataupun menghilangkan sistem komputer yang saling berhubungan dan juga peralatan komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan komputer tersebut. Yang termasuk dalam kategori ini adalah tindakan yang menargetkan sistem tertanam yang umumnya melakukan berbagai tugas seperti mengklasifikasikan lalu lintas jaringan ataupun menegakkan fungsi kebijakan jaringan. Dengan klasifikasi dari kejahatan dunia maya teknologi murni, pada tampilan video berikut terdapat bagian dari klasifikasi tersebut, yakni pada pure teknologi cybercrime atau kejahatan dunia maya teknologi murni, terbagi menjadi 3 bagian, yakni computer system, related technology, dan network system. Dalam computer system dibagi menjadi 2 bagian lagi, yakni hardware dan software. Hardware terdiri dari processing data, auxiliary, dan communication. Sedangkan pada software terdiri dari sistem dan application. Dalam sistem terbagi lagi menjadi 3 bagian, yakni operating, programming, dan utility. Dan pada application terdiri dari general purpose dan application specific. Sedangkan pada bagian related technology terbagi menjadi 3 bagian, yakni elemental, emerging, dan advanced. Sedangkan pada emerging ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yakni drones, robot RPA, dan cloud computing. Dan pada network system terbagi menjadi 4 kategori, yakni PAN, WAN, LAN, dan juga SAN. Yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan kejahatan tingkat lanjut dunia maya atau cyber advanced crime. Kejahatan ini merupakan tindakan kriminal yang menggunakan teknologi komputer untuk menargetkan atau mengorbankan orang, pemerintah, badan usaha, ataupun properti selain daripada ekosistem teknologi komputer. Nah, dampak dari kejahatan cyber advance ini adalah merampas, mengganggu, ataupun merusak entitas dan aset. Nah, dalam tampilan video berikut terdapat bagian klasifikasi dari kejahatan tingkat lanjut dunia maya. Pada tingkat
pertama, yakni Cyber Advanced Crime atau kejahatan tingkat lanjut dunia maya, ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu natural person, property other than, dan government. Di mana dalam natural person terbagi menjadi 3 lagi, yakni individual, people group atau kelompok orang, dan children atau anak-anak. Dan di property other than terbagi menjadi 2, yakni tangible atau berwujud dan intangible atau tidak berwujud. Dan pada government terbagi menjadi 3 bagian juga, yakni political affair, politik, societal affair, kemanusiaan, dan juga economic affair atau ekonomi. Berikut merupakan klasifikasi taksonomi dari kejahatan tingkat lanjut dunia maya. Dalam kode 2.1 yakni natural person, ini mencakup tindakan yang menargetkan alam atau orang dan sekelompok orang yang mengorbankan hak hukum individu dan hak asasi manusia. Nah, perbuatan ini termasuk tindakan seperti merusak tubuh, pikiran, dan juga merusak jiwa, seperti tindakan penyerangan, pemukulan, pelecehan, fitnah, pelanggaran privasi, dan lain sebagainya. Nah, kategori ini juga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan seperti kejahatan genosida atau pembersihan suatu etnis. Selanjutnya, pada kode 2.2 yaitu kejahatan terhadap properti, dalam kategori ini termasuk perbuatan properti target itu selain daripada ekosistem teknologi komputer. Nah, kejahatan terhadap properti ini menghilangkan pemilik yang sah, yaitu pemegang hak dari penggunaan dan manfaat yang sah, termasuk kepentingan pengendali dalam pengalihannya melalui penjualan, sewa, ataupun hadiah. Nah, kejahatan ini termasuk tindakan yang menimbulkan kerusakan melalui suatu perusakan dan pemindahan ataupun pembatasan properti dalam kapasitas ataupun dalam suatu akses. Dan yang terakhir pada kode 2.3 yaitu kejahatan terhadap pemerintah, ini mencakup perbuatan yang menargetkan suatu bangsa, negara bagian, ataupun persemakmuran yang berdaulat. Nah, kejahatan terhadap pemerintah ini mempengaruhi kemampuan suatu pemerintah dalam menjalankan dan melaksanakan tugas administratif ataupun undang-undang suatu pemerintahan. Nah, kejahatan-kejahatan ini mengorbankan kemampuan dari pemerintah itu untuk menjalankan otoritas kedaulatannya dalam mengelola urusan ekonomi, politik, dan juga urusan administrasi. Nah, kejahatan terhadap pemerintah termasuk seperti kegiatan mengganggu, menghalangi, menyerang, ataupun meruntuhkan badan atau institusi pemerintah, mekanisme atau birokrasi, dan atau proses dan sistem di mana warga negara dan kelompok menjalankan haknya, memenuhi kewajibannya, dan menjalankan suatu kepentingannya. Perkenalkan, saya Uli Hidayati, NPM 111. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diskusi cybercrime taksonomi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada penerapan building blocks. Analisis taksonomi kejahatan dunia maya yang telah dibahas sebelumnya oleh teman saya mengungkapkan penerapan yang jelas dari 4 building block yang memberikan stabilitas, kejelasan, dan kelengkapan. Misalnya konsep mutual exclusiveness yang tergolong pada taksonomi tingkat kedua, di mana kejahatan dunia maya menimbulkan 2 subtipe. Dalam kejahatan dunia maya teknologi murni, teknologi komputer memfasilitasi atau melakukan kejahatan dunia maya. Kejahatan komputer on komputer berbeda dan terpisah dari kejahatan cyber advance, di mana teknologi komputer hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, deskripsi yang jelas tentang korban langsung memastikan eksklusivitas timbal balik di seluruh subtipe bercabang di tingkat ketiga. Korban langsung dalam kejahatan dunia maya teknologi murni adalah sistem komputer, teknologi terkait, dan sistem jaringan. Sementara, korban langsung dalam kejahatan cyber advance adalah properti selain ekosistem atau jaringan komputer, orang perseorangan, dan entitas pemerintah. Kedua subtipe kejahatan dunia maya dapat memiliki aset sebagai korban langsung, namun sifatnya berbeda. Dalam kejahatan dunia maya teknologi murni, asetnya adalah ekosistem komputer atau jaringannya, sedangkan dalam kejahatan cyber advance, aset tersebut adalah milik selain ekosistem komputer atau jaringannya. Oleh karena itu, data adalah aset dalam properti selain ekosistem komputer atau jaringannya. Singkatnya, untuk secara efektif memenuhi kondisi eksklusivitas timbal balik,
Taksonomi memastikan bahwa setiap kategori kejahatan dunia maya dijelaskan dengan jelas, sepenuhnya, dan menggunakan kesamaan yang luas. Dengan demikian, penelitian telah mencapai tujuan ini dengan mendeskripsikan yang jelas tentang proses dan karakteristik setiap kejahatan dunia maya dan penentuan yang jelas dari titik dampak pertama langsung dari setiap kejahatan dunia maya. Dengan keempat building block, memberikan taksonomi yang kuat dan stabil yang dapat ditingkatkan dan berkembang dengan varian kejahatan dunia maya di masa depan. Yang kedua, ada analisis perbandingan. Sebagai perbandingan, kejahatan dunia maya teknologi murni menargetkan dan mengorbankan ekosistem komputer atau jaringannya. Kejahatan cyber advance menargetkan dan mengorbankan entitas, yaitu perseorangan, entitas bisnis, pemerintah, atau aset selain ekosistem komputer atau jaringannya yang dimiliki oleh entitas tersebut. Ekosistem komputer atau jaringannya adalah target kejahatan dunia maya teknologi murni, sedangkan entitas atau sumber dayanya adalah target dalam cyber advance crime. Hasil dari kejahatan dunia maya teknologi murni adalah mempengaruhi kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan ekosistem komputer atau jaringannya. Sementara hasil dari kejahatan cyber advance adalah untuk merampas, mengganggu, atau merusak entitas atau aset di bawah komando entitas tersebut. Korban langsung dari kedua subtipe kejahatan dunia maya tersebut adalah aset, namun sifatnya berbeda. Dalam kejahatan dunia maya teknologi murni, korban langsung adalah ekosistem komputer dan jaringannya, sementara dalam kejahatan cyber advance, korban langsung adalah entitas atau aset yang dimiliki oleh entitas tersebut. Yang ketiga ada klasifikasi versus masalah lain, tujuan dan batasan taksonomi. Taksonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti hukum. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, tujuan taksonomi adalah untuk mengidentifikasi, menamai, menggambarkan, mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan makhluk hidup secara ilmiah berdasarkan sekumpulan karakter untuk memudahkan identifikasi. Oleh karena itu, untuk kejahatan dunia maya, klasifikasinya adalah menjelaskan berbagai kejahatan dunia maya untuk dipahami dan dibandingkan, menetapkan aturan untuk menghilangkan kebingungan, mengembangkan hubungan evolusioner, dan memberikan tren evolusioner di antara kejahatan dunia maya, dan memberikan dasar untuk membandingkan proses, karakteristik, dan korban langsung di antara kejahatan dunia maya. Sementara taksonomi membantu memahami seberapa dekat atau sebaliknya kejahatan dunia maya yang berbeda berhubungan satu sama lain, mengidentifikasi proses atau karakteristik baru untuk meningkatkan mekanisme manajemen dan kontrol, dan memahami evolusi untuk menentukan kejahatan dunia maya mana yang paling membutuhkan strategi tanggapan. Taksonomi memang tidak secara langsung membahas penyebab, asosiasi, atau alasan keberadaan kejahatan dunia maya, tetapi menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk penelitian masa depan untuk memeriksa alasan kejahatan dunia maya, asosiasi atau penyebabnya dengan variabel dan fenomena ekonomi makro atau mikro spesifik perusahaan. Validasi taksonomi. Di bagian ini, peneliti memberikan contoh kejahatan dunia maya dan menganalisisnya, sesuai dengan taksonomi yang diusulkan. Peneliti mengelompokkan kejahatan dunia maya ke dalam dua kelompok, yaitu jelas dan ambigu. Pertama, akan dibahas mengenai kasus kejahatan dunia maya yang jelas. Kasus yang pertama yaitu penyisipan malware rantai pasokan. Latar belakang dari kasus ini yaitu penyerangan rantai pasokan malware yang tidak terdeteksi dimasukkan ke dalam jaringan pasokan elektronik suatu entitas, seperti komputer atau jaringan. Tujuannya adalah untuk mengkompromikan node yang rentan dengan keamanan terlemah, mendapatkan akses tidak sah ke jaringan rantai pasokan entitas, dan kemudian merusak aset target lebih dalam di jaringan rantai pasokan. Elemen kejahatan dunia maya
Pada kasus ini yaitu penyisipan malware rantai pasokan menggunakan jaringan elektronik seperti komputer, jaringan data, sistem daya, dan ATM untuk mengkompromikan node yang rentan dan mendapatkan akses tidak sah ke sistem entitas. Oleh karena itu, fitur penyisipan malware rantai pasokan selaras dengan definisi kejahatan dunia maya dan elemen-elemennya. Jika korban langsung dari penyisipan malware rantai pasokan adalah sistem atau jaringan komputer suatu entitas, maka klasifikasi yang sesuai berada di bawah kejahatan dunia maya teknologi murni. Contoh, malware rantai pasokan semacam itu adalah Stuxnet, yang mempengaruhi teknologi jaringan sistem target. Sebagai alternatif, jika korban langsung dari penyisipan malware rantai pasokan adalah aset entitas selain ekosistem komputer, orang perorangan, atau entitas pemerintah, maka tempat yang sesuai adalah kejahatan cyber advance dalam taksonomi. Contoh malware rantai pasokan semacam itu adalah pelanggaran target yang mengakibatkan data PIN dan kredit pelanggan dicuri pada November 2013. Kesimpulan dari kasus ini yaitu aspek sentris korban dari taksonomi memfasilitasi pemeriksaan penyisipan malware rantai pasokan untuk tempat yang tepat dalam taksonomi. Tindakan pengendalian khusus untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki akan bervariasi berdasarkan sifat dampak pertama. Dalam kedua kasus tersebut, memiliki klasifikasi yang tepat dari penyisipan malware rantai pasokan memungkinkan entitas untuk berinvestasi dalam mekanisme kontrol khusus ancaman. Kasus yang kedua yaitu serangan cyber Olimpiade Musim Dingin Korea Selatan 2018. Pada Olimpiade Musim Dingin Korea Selatan 2018, situs web Pyeongchang 2018 tiba-tiba terhenti sesaat sebelum upacara pembukaan, yang mengakibatkan tidak dapat mengakses data apapun atau melakukan aktivitas terkait sistem untuk pertandingan, seperti mencetak tiket acara. Kejadian tersebut berlangsung sekitar 12 jam. Rumor yang belum dikonfirmasi mengarah ke Rusia atas serangan itu sebagai bentuk balas dendam atas larangan doping. Penyerangan dilakukan menggunakan malware misterius. Elemen kejahatan dunia maya. Meskipun pengiriman serangan Olimpiade Musim Dingin Korea Selatan 2018 sulit untuk dipahami, berdasarkan rumor yang belum dikonfirmasi, kasus ini menunjukkan tindakan dunia maya yang disponsori negara untuk menyabot kemampuan target dan membuatnya lumpuh. Malware tersebut menyebabkan gangguan pada sistem target, menonaktifkan akses, dan membatasi fungsinya yang semestinya. Mengingat pengetahuan dan fitur terkini dari malware ini, dan dampak langsung pada sistem, maka serangan ini digolongkan sebagai kejahatan terhadap pemerintah, yaitu tergolong cyber advance dalam taksonomi. Kesimpulan, serangan cyber Olimpiade Musim Dingin Korea Selatan 2018 adalah kasus yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Namun informasi yang tersedia dan mekanisme yang diketahui dalam tindakan tersebut memungkinkan untuk mengumpulkan fakta dan mengklasifikasi serangan dalam cabang yang sesuai dengan taksonomi. Dalam beberapa hal, fakta serangan cyber ini memiliki kesamaan dengan taktik mail fraud. Anonimitas sumber dan mekanisme tindakan memasang bendera palsu adalah ciri khas penipuan mail fraud yang hadir dalam serangan cyber Olimpiade Musim Dingin Korea Selatan 2018 ini. Kasus yang terakhir yaitu pelanggaran target. Jaringan Target Corporation dibobol selama periode 27 November hingga 18 Desember 2013 yang mengakibatkan pencurian data kartu kredit konsumen. Pelanggaran tersebut berhasil mengkompromikan sistem HVAC yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Karena sistem tersebut terkait dengan sistem perusahaan target, peretas dengan mudah masuk tanpa pengawasan ke sistem POS, Point of Sale Target, memasang malware bernama BlackPOS, mengumpulkan data kartu kredit, dan mencuri data sensitif. Pemasangan malware BlackPOS mengakibatkan gangguan integritas sistem, pengumpulan dan penyimpanan data pelanggan, dan pencurian data kredit dari sistem informasi target. Mekanik yang terlibat membobol jaringan target dan mengunci BlackPOS, melanggar kerahasiaan dan integritas ekosistem teknologi komputer target. Dampak langsung dari pelanggaran tersebut
adalah integritas sistem pos yang dikompromikan yang menyebabkan data kredit pelanggan dicuri. Korban langsung adalah sistem pos target. Oleh karena itu, tempat pelanggaran target yang tepat dalam taksonomi adalah penipuan perangkat lunak, yang merupakan salah satu jenis dari kategori kejahatan dunia maya teknologi murni. Kesimpulannya, korban dalam pelanggaran target adalah sistem pos. Setelah sistem pos dikompromikan dan tidak diawasi oleh target, pencurian data dengan mudah dilakukan. Oleh karena itu, sifat korban langsung akan menjadi subjek tindakan korektif dan pencegahan oleh target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Ernawati, NPM 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kejahatan dunia maya atau cybercrime yang mengacu pada 4 blok bangunan taksonomi. Kasus penipuan yang terjadi merupakan penipuan dengan menggunakan identitas IRS atau mengatasnamakan IRS, Internal Revenue Service. IRS merupakan lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang mengumpulkan pajak dan menetapkan hukum pendapatan dalam negeri. Dari kasus penipuan ini, scammers memangsa atau menargetkan masyarakat yang rentan seperti orang tua dan imigran dengan memulai panggilan telepon yang tidak diminta yang mengaku sebagai pihak IRS. Scammer kemudian mengancam calon korban mereka dengan konsekuensi yang mengerikan dan menuntut pembayaran segera melalui debit atau kartu hadiah. Untuk mengurangi konsekuensi dari IRS tersebut, biasanya scammers akan melakukan suatu penawaran pembayaran. Jika target setuju untuk melakukan pembayaran tersebut, maka scammers akan berpura-pura untuk mengurangi konsekuensi atau pengampunan IRS tersebut. Di fase ini, biasanya target yang telah percaya terhadap ancaman ini biasanya memberikan suatu persetujuan untuk melakukan sebuah pembayaran, agar mereka itu terhindar dari konsekuensi atau ancaman yang diberikan oleh pihak IRS palsu ini. Kasus penipuan ini menggunakan panggilan telepon, di mana tidak sesuai dengan definisi kejahatan dunia maya atau cybercrime. Namun, penipuan ini dapat dikategorikan sebagai cybercrime karena scammers mendapatkan data tercet dari web gelap atau internet. Kemudian, dari data-data tersebut, dengan menggunakan robocall yang difasilitasi dengan ekosistem teknologi komputer, scammers akan menghubungi target untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan IRS. Karena menggunakan ekosistem teknologi komputer sebagai platform yang mendasari dari kasus penipuan ini, maka kasus penipuan peniruan identitas IRS termasuk ke dalam kejahatan dunia maya atau cybercrime dan bukan termasuk ke dalam kejahatan offline tradisional. Berdasarkan kesesuaian taksonomi, target atau tipe korban dalam penipuan peniruan identitas IRS bersifat spesifik dan terdefinisi dengan baik, di mana menggunakan masyarakat yang rentan seperti orang tua dan imigran. Di mana motif kejahatan ini adalah untuk mendapatkan pembayaran finansial segera. Oleh karena itu, tempat yang tepat dalam taksonomi adalah orang-orang alami dalam kategori kejahatan tingkat lanjut dunia maya. Berdasarkan kasus tersebut, IRS dapat melakukan kegiatan pencegahan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mewaspadai terhadap penipuan peniruan identitas IRS. Pendekatan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan target penipuan dari penipuan peniruan identitas IRS. Sebagai kerangka klasifikasi, penelitian taksonomi memberikan kontribusi khusus untuk pengembangan teori dan penemuan pengetahuan. Taksonomi ini juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktek. Berdasarkan kontribusi teoritis dan implikasi akademis, taksonomi menjadi kerangka teori penelitian untuk mengatur kejahatan dunia maya saat ini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikembangkan kapasitas dan dapat merumuskan strategi untuk pengembangan keterampilan mengelola dan mengurangi kejahatan maya. Dengan mengacu 4 blok bangunan, yaitu eksklusivitas bersama, struktur, kelengkapan kolektif, dan konsep yang terdefinisi dengan baik, akan memberikan skalabilitas, stabilitas, dan kekokohan pada taksonomi. Taksonomi yang stabil dan kuat sangat penting untuk memastikan konsistensi, keseragaman, dan komparabilitas dalam identifikasi. Taksonomi ini juga memberikan peluang terhadap penelitian di masa yang akan datang dalam memajukan teori dan pengetahuan dengan mengambil manfaat dari memahami tingkat keparahan relatif dalam berbagai tingkat kejahatan dunia maya atau cybercrime, memeriksa apakah ada hubungan antara kejadian kejahatan dunia maya pada tingkat yang berbeda dan metrik ekonomi.
Mengetahui jenis organisasi karakteristik perusahaan yang membuat organisasi lebih rentan terhadap kejahatan dunia maya tertentu dan memahami masalah perilaku seputar pengelolaan kejahatan dunia maya. Sedangkan berdasarkan implikasi praktis, taksonomi dapat digunakan sebagai dasar teori pengembangan literatur mengenai kejahatan cybercrime yang formal dan rasional. Karena definisi dari kejahatan cybercrime yang formal dan rasional masih kurang dalam literatur. Oleh karena itu, taksonomi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pemahaman yang tepat dan pengembangan taksonomi berbasis teori. Kedua, karena menggunakan sampel tanggapan khusus untuk mengembangkan taksonomi cybercrime, sehingga taksonomi ini tidak mengalami keterbatasan dalam penelitiannya. Karena apabila terdapat kekurangan dalam kelengkapan taksonomi seperti yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, dapat membatasi dari generalisasi, skalabilitas, dan stabilitas. Ketiga, taksonomi memberikan stabilitas dan skalabilitas kejahatan cyber di masa yang akan datang. Hal ini sangat penting digunakan untuk penerapan taksonomi yang seragam di seluruh organisasi dan pemahaman longitudinal dan cross-seksional perbandingan analisis dan manajemen. Terakhir, taksonomi juga dapat memberikan dasar teoritis yang mencegah tumpang tindih dan memberikan stabilitas terhadap kerangka kerja. Yang selanjutnya, taksonomi berbasis teori ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Berikut merupakan manfaat taksonomi berbasis teori. Bagi manajemen, taksonomi berbasis teori dapat membantu manajemen untuk berinvestasi dalam teknologi informasi dan sumber daya manusia yang tepat. Hal ini sangat penting digunakan untuk menangani kejahatan dunia maya secara efektif. Karena taksonomi dapat membantu organisasi untuk merancang kontrol internal yang sesuai untuk berbagai kejahatan dunia maya atau cybercrime berdasarkan dengan tingkat keparahannya. Bagi pelaporan dan pengungkapan, taksonomi digunakan untuk mengukur besarnya cybercrime dan memberikan bantuan keputusan. Hal ini dikarenakan tidak adanya persyaratan untuk melaporkan atau mengungkapkan cybercrime yang diatur oleh GAAP atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan pengukuran terhadap cybercrime ini terbukti berguna untuk menilai sifat, bentuk, dan tingkat pengungkapan kejahatan dunia maya. Jika tidak terdapat taksonomi, maka semua jenis kejahatan di dunia ini akan mendapatkan perhatian yang sama tanpa memperhatikan tingkat keparahan dan resiko bagi para pemangku kepentingan. Sehingga kejahatan dunia maya atau cybercrime ini di masa yang akan mendatang akan semakin lebih parah lagi. Bagi pemerintah, taksonomi dapat digunakan sebagai alat bantu keputusan bagi Dewan Direksi untuk menilai tindakan dan strategi manajemen. Hal ini dikarenakan pengendalian internal yang efisien dan efektif sangat penting untuk meminimalkan terjadinya kejahatan cybercrime. Namun kontrol internal sendiri tidak murah dan kejahatan di dunia ini pastinya tidak sama dalam intensitas, dampak atau tingkat keparahannya. Oleh karena itu, direksi harus menilai investasi manajemen dalam pengendalian internal apakah sepadan dengan potensi kerusakan dari setiap kejahatan dunia maya. Bagi beraturan, taksonomi berbasis teori dapat memberikan kejelasan terhadap jenis cybercrime, sehingga memudahkan badan pengatur mengambil keputusan. Kurangnya pemahaman terhadap cybercrime dapat menjadi penyebab tertinggalnya regulasi dalam pengaturan standar dan penegakannya. Apabila kita memahami cybercrime dan dampaknya terhadap korban secara langsung, maka dapat berguna untuk menilai materialitas dan tingkat keparahan dari cybercrime. Jika tanpa klasifikasi taksonomi, maka regulasi dapat tidak memadai dan tidak proporsionalnya terhadap tingkat keparahan dan materialitas setiap kejahatan dunia itu akan berpotensi meningkat. Bagi yudikatif, taksonomi dapat berguna pada saat penuntutan, pengumpulan data, analisis sistem, dan pengelolaan masa depan. Karena dengan adanya teknologi yang mengalami perubahan dengan cepat dan tumpang tindih yang signifikan terhadap kesalahan dan kejahatan, mengakibatkan pengadilan dan sistem hukum mengalami masalah umum seputar dengan cybercrime. Oleh karena itu, taksonomi ini dapat memberikan solusi secara efektif untuk mengadili dari kejahatan dunia maya. Manfaat yang terakhir bagi otomatisasi, yaitu taksonomi dapat mengotomatisasi proses terkait dengan pengelolaan dan pengukuran cybercrime untuk pelaporan dan regulasi. Untuk mencapai efisiensi otomatisasi, taksonomi dapat membantu dalam pengumpulan data, analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Sehingga struktur
Taksonomi dapat membantu dalam mengotomatisasi dari berbagai proses yang terkait dengan pengelolaan dan pengukuran kejahatan dunia maya untuk pelaporan dan regulasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi taksonomi cybercrime berbasis teori yang rasional bagi pemangku kepentingan terletak pada definisi yang jelas, klasifikasi yang koheren, dan karakteristik berbagai jenis kejahatan dunia maya. Dengan mengacu landasan teoritis yang terdiri dari eksklusivitas bersama, kelengkapan kolektif, struktur dan kategori yang terdefinisi dengan baik, dapat memastikan kestabilan taksonomi cybercrime, bahkan saat teknologi itu berkembang di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan eksemplar dan heuristik, membuktikan bahwa taksonomi cybercrime telah sesuai dengan konsep. Sehingga taksonomi ini dapat digunakan untuk penelitian di masa yang akan datang dalam pengaturan organisasi, pengembangan metrik untuk mengukur parameter khusus taksonomi, integrasi taksonomi kejahatan dunia maya dengan kejahatan tradisional offline. Begitulah penjelasan artikel dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.